Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Baik, di sini ada informasi ya. Ternyata diam-diam Israel ini ngincar Indonesia. Saya bacakan dulu videonya dari demokrasi.id dengan judul Menteri Luar Negeri Israel belak-belakan negaranya incar Indonesia dan Arab Saudi. Ada apa? Pemerintah Israel mengaku menginginkan bisa memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan Arab Saudi. Ini disampaikan Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid ketika berbicara dalam siaran Army Radio Selasa 25 Januari 2022. Lapid mengatakan Israel sedang berupaya memperluas kesepakatan Abraham yang ditengahi oleh Amerika Serikat ke negara-negara selain Uni Emirat Arab atau UAE, Bahrain, Sudan, dan Maroko. Jika Anda bertanya kepada saya, apa negara-negara penting yang sedang kami incar? Indonesia adalah salah satunya. Arab Saudi tentu saja. Tetapi proses ini membutuhkan waktu, kata Lapid dikutip dari Antara. Ia mengatakan bahwa negara-negara kecil yang tidak dia sebutkan kemungkinan akan menormalisasi hubungan dengan Israel dalam 2 tahun mendatang. Arab Saudi, tempat keberadaan 2 situs Islam paling suci, serta Indonesia yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia, telah mensyaratkan bahwa Israel jika ingin menormalisasi hubungan harus menjunjung perjuangan Palestina dalam membangun negara merdeka di wilayah yang direbut oleh Israel dalam Perang Timur Tengah tahun 1967. Sementara itu, meskipun tidak ada hubungan resmi dengan Israel, Arab Saudi pada tahun 2020 setuju untuk mengizinkan penerbangan Israel UAE melintasi wilayahnya. Pesawat El Al Israel Airlines milik Perdana Menteri Israel Naftali Bennett terbang melintasi wilayah udara Saudi ketika dia mengunjungi Abu Dhabi bulan lalu. Ya kan? Pesawat El Al Israel Airlines milik Perdana Menteri Israel Naftali Bennett terbang melintasi wilayah udara Saudi ketika dia mengunjungi Abu Dhabi bulan lalu. Kunjungan rahasia ke Arab Saudi pada November 2020 oleh mantan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dikonfirmasi oleh pejabat Israel, tetapi secara terbuka disangkal oleh Riyadh. Israel dan Arab Saudi sama-sama memiliki kekhawatiran atas musuh bersama, yaitu Iran. Arab Saudi dan Indonesia mengutuk serangan Israel di Gaza selama 11 hari permusuhan dengan para gerilyawan Palestina pada bulan Mei 2021. Lebih dari 250 warga Palestina meninggal di Gaza. Roket yang ditembakkan oleh Hamas dan kelompok gerilyawan lainnya menewaskan 13 orang di Israel. Demikian informasi saudaraku terkait masalah Israel mengincar Indonesia dan Arab Saudi. Nah, perlu kita ketahui bahwa sejak kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 yang dimulai sejak Presiden pertama sang proklamator Bung Karno sampai hari ini, Indonesia terus berjuang secara diplomasi di dunia internasional untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Namun sampai saat ini Israel tidak mengakui itu. Tapi Israel ingin bekerja sama dengan Indonesia. Berarti kan ini masalah. Berarti yang egois ini kan Israel.
Israel egois. Ya kalau mau menormalisasi hubungan dengan Indonesia, ya jangan ganggu Palestina. Biarkan Palestina merdeka sebagai negara yang berdampingan, berteman. Nah, berarti yang ego ini kan Israel. Nah, jadi ini kawan, saya juga tidak tahu pemikirannya di mana. Bahwa dan sebagian besar negara-negara dunia mendukung Palestina. Amerika juga membackingi Israel. Serba dilema di sini. Nah, tapi kira-kira Indonesia kalau membuat suatu pernyataan, siapapun yang mendukung Israel tidak bekerja sama di Indonesia, kira-kira bagaimana itu ya? Termasuk Amerika, kira-kira berefek nggak kira-kira ya? Karena ini kan terus perseteruan masalah perbatasan, masalah tanah. Nah Israel ini kan semakin luas, Palestina semakin mengecil tanahnya. Nah, tapi kenapa masih mau terus mengambil tanah di situ? Nah, itu kembali lagi berarti Israel yang ego kalau begini. Ya. Enggak mungkin Indonesia akan membangun kerjasama dengan Israel selama Palestina belum merdeka. Nah, karena kalau Indonesia membuka jalur hubungan dengan Israel, tapi Palestina belum merdeka, yang rusak Indonesia ini. Jadi saya lagi wanti-wanti aja jangan sampai ke depannya pemerintah mau kerjasama dengan Israel tapi Palestina belum merdeka. Ribut pasti bangsa ini ribut. Yang rugi siapa? Bangsa Indonesia. Makanya jangan ada niat siapapun yang kebetulan jadi penguasa, yang kebetulan jadi pejabat, jangan ada niat sedikit pun untuk bekerja sama dengan Israel selama Palestina belum merdeka. Karena kalau itu dilakukan, maka yang berkuasa saat itu, yang memimpin bangsa ini saat itu, telah menghancurkan negeri ini, telah membuat susah negeri ini karena tidak komitmen. Dan mudah-mudahan itu tidak terjadi sampai kapanpun. Jadi kalau mau kerjasama ya Israel Indonesia, ya biarkan itu Palestina merdeka. Itu saran saya. Ini saja kawan, tetap semangat, jaga persatuan Indonesia, NKRI harga mati, bravo Palestina. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.